Semalam tentang ular, jadi kayak kemarin yang liputan di mana yang naung ular itu banyak yang adanya tantang tadi yang ada masuk Cikidul ke badannya itu kan ada pengaruh ular. Itu gimana menjelaskannya bang kalau misalkan dari mimpi? Soalnya kemarin sempat mimpi ada ular lagi kawin, cuma di tengah-tengahnya ada buaya. Nah itu ada pengaruh ke dunia nyata apa enggak? Oke, ada pertanyaan tentang ular. Banyak sahabat-sahabat kita yang bermimpi ular. Artinya apakah mimpi itu akan berefek ke dunia nyata atau mimpinya itu sebagai petunjuk atau sekedar bunga tidur? Sebenarnya bisa semuanya. Ketika kita di saat sadar kita tersugesti dengan sesuatu yang berkaitan dengan ular, itu bisa terbawa tidur. Terus yang kedua, bisa juga itu sebagai tanda atau perlambangan, karena ular ini selalu identik dengan keburukan. Bahkan orang-orang yang terkena gangguan-gangguan makhluk gaib, kerap mereka dimimpikan sosok ular, baik ular yang warna-warni atau memiliki warna hitam pekat, yang dalam mimpi itu dia diudak-udak ular, dia diserang ular, atau sekedar ularnya itu hanya menatap dirinya. Itu bisa sebagai tanda kalau dirinya sedang tidak baik-baik saja. Makanya ketika kita mimpi-mimpi buruk, baik ular, baik hantu-hantu gentayangan, baik ketika kita berada dalam sebuah bangunan kosong, gelap, angker, kita merasa mencekam di dalamnya, atau kita berada di tengah kuburan. Iya. Kalau kita ada mimpi-mimpi seperti itu, jangan lupa ketika terbangun kita membaca ta'awudz 3 kali dan meludah ke sebelah kiri kita. Iya. Karena itu bisa sebagai pertanda keburukan. Untuk menutup itu bisa di hari itu, di hari yang sama kita sedekah. Berapapun nilainya nggak jadi masalah, yang penting tulus ikhlas. Kita punya uang 5.000 rupiah, kita cari orang yang memang memerlukan itu, kita kasih. Dan kita minta kepada Allah agar sedekah kita itu menutup semua pintu musibah. Dan yang terakhir, ketika kita mimpi-mimpi seperti itu, harus menjadi motivasi kita untuk memperkuat perlindungan kita kepada Allah dengan mengamalkan doa-doa perlindungan, dengan mengamalkan ayat-ayat perlindungan. Karena gak mustahil mimpi yang kita alami di saat tidur merupakan petunjuk kalau kita sedang berada di situasi yang akan terjadi keburukan. Jadi harus kita malah termotivasi. Jangan malah kita takut. Wah, gara-gara gabung sama SDG mimpinya ular mulu. Iya, ada yang seperti itu. Padahal yang gak gabung SDG juga kadang mimpinya ular. Karena ular itu sebagai lambang keburukan. Kalau kita mimpi ular dalam tidur kita, itu lambang keburukan, lambang penyakit. Iya. Terutama penyakit-penyakit yang berasal dari makhluk-makhluk gaib, baik kena santet, kena teluh, dan lain sebagainya. Kadang diilustrasikan dalam mimpi itu dengan seekor ular. Iya. Dan selebihnya juga kita harus senang, karena kita dimusuhin sama setan, dimusuhin sama ular. Jangan sampai kita malah pengennya ditemenin sama setan, ditemenin sama ular. Jadi ketika kita mimpi kita diserang ular, wah itu menunjukkan kalau kita tidak satu golongan dengan mereka. Dibanding kita dianggap teman. Pengen dianggap teman apa dianggap musuh gitu? Pengen dianggap musuh. Makanya jangan lupa untuk selalu memperkuat diri dengan iman, ilmu, dan amal. Mereka semua hanya memberikan rasa takut dan kekhawatiran aja. Untuk mencelakakan gak bisa. La yadurruhum wa la yanfa'uhum, di dalam firman Allah itu. Jadi mereka hanya bisa
memberikan rasa takut, cemas, khawatir, yang pada akhirnya akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Ya, makanya kita jangan sampai terhalang. Kita udah niat baik gitu, misalnya niat untuk bersyiar, berdakwah, karena mimpinya seperti itu, nggak jadi deh kalau begitu, resikonya besar. Ya memang seperti itu hamba-hamba Allah yang terjun di bidang syiar ataupun dakwah, banyak musuhnya, baik yang nyata apalagi yang nggak nyata, karena mereka sudah berjanji di hadapan Allah untuk menggelincirkan hamba-hambanya. Tugas iblis dan para pengikutnya itu menggelincirkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah yang lurus. Makanya ketika ada orang-orang yang berhijrah, pengen taubat, pengen merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya diganti dengan kebiasaan baik, musuh pertama kali itu setan yang paling gak senang gitu. Ditakut-takutin gitu, digoda kita, dikasih khawatir, rasa cemas dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Agar kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa yang terjadi itu bisa berbagai macam. Ada juga karena memang kita tersugesti. Nonton SDG tengah malam, wah udah gitu tayangan blorong lagi, nah ada gambar ular, lagi enak nonton ketiduran, mimpi ketemu ular. Nah itu akibat sugesti, akibat simpenan alam bawah sadar. Karena mimpi yang kita alami tiap hari itu bisa bersumber dari 3 hal. Mimpi baik itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi-mimpi yang buruk yang mendatangkan kecemasan dan ketakutan berasal dari syaitan. Dan yang terakhir dari akibat alam sadar kita di siang hari. Iya, kita pengen makan mie ayam, begitu kita datang ke warungnya udah tutup. Tidur kita mimpi makan mie ayam, itu memang tersugesti seperti itu. Iya, jadi berbagai macam maknanya itu bisa dari segala penjuru. Namun kita bisa ambil hikmah dari mimpi kita itu untuk memotivasi diri kita lebih dekat lagi kepada Allah. Karena apa? Karena mereka sudah mengangkat bendera perang dengan kita. Dan kita harus senang ketika dijadikan musuh sama mereka. Yang mudah-mudahan ini semua memotivasi diri kita. Karena Allah sendiri pernah mengatakan seperti itu dalam salah satu firman-Nya, innahu lakum aduwwum mubin. Ya kan di dalam surah apa itu? Yasin ya. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali engkau menyembah kepada setan. Jangan sekali-kali engkau memberikan hati kalian kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka bagi kamu adalah musuh yang nyata. Fa'ani'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku dan raihlah jalanku yang lurus. Artinya apa? Allah telah mengisyaratkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka bagi kamu adalah musuh yang nyata. Maka jangan temenan sama setan. Wong dia musuh kita kok. Iya. Kalau enggak kita bakal dijajah sama dia. Wong dia hakikatnya musuh. Kita coba deketin. Makanya ketika kita mimpi-mimpi seperti itu harus termotivasi untuk membentengi diri kita, memohon perlindungan sama Allah dan memohon pertolongan agar kita dimenangkan dalam pertempuran melawan musuh-musuh kita. Seperti itu. Ya, paham ya? Selanjutnya